Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat kapanpun dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Puji Setianugroho dalam sesi ketiga dari training Solar Turbine Centaur 40 Compressor Package. Dan pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang turbine engine performance. Oke. Apa itu performa engine? Secara sederhana, performa engine dapat didefinisikan sebagai kemampuan engine dalam menghasilkan tenaga atau power. Jadi, misalkan engine itu memiliki rating power 4000, maka engine dikatakan perform apabila dia menghasilkan tenaga sesuai dengan ratingnya, yaitu 4000 horsepower. Akan tetapi tidak sesederhana itu. Bisa jadi engine menghasilkan tenaga yang lebih dari 4000 tapi dia tidak perform. Atau sebaliknya, dia di bawah 4000 tapi sebenarnya dia sudah perform. Maka dari itu kita akan melihat apa saja faktor yang mempengaruhi dari performa engine atau kemampuan engine ini menghasilkan sebuah tenaga untuk memutar driven equipment-nya. Untuk memudahkan rekan-rekan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari mesin gas turbin, saya akan berikan sedikit ilustrasi tentang operasi gas turbin engine. Katakanlah ini sebuah mesin C7040 di badak gas plant Centaur 40. Dia dipasang di 5 meter di atas permukaan laut, kemudian ambient pressure, temperaturnya dapat dilihat di gambar di sekitar 14,7, 90 derajat Fahrenheit, kemudian air intake duct losses-nya itu 2,5 in H2O, dan exhaust duct restriction-nya 1,5 in H2O. Dan engine ini sudah mencapai time between overhaul-nya atau TBO-nya di sekitar 40.000 hingga 50.000 hours. Sehingga performanya tidak bisa maksimal, NGP-nya topping di 99% karena T5-nya sudah mencapai 1190 degree Fahrenheit, dan power yang dihasilkan hanya mampu sampai 3.900 horsepower. Kita katakanlah ini sudah nggak perform gitu ya. Nah, kita putuskan untuk membawa engine itu ke overhaul shop di Bandung. Nah, di Bandung ini kita lakukan pembongkaran, kemudian kompresornya kita bersihkan, kita coating ulang, sehingga permukaannya bisa halus dan lebih aerodinamis. Kemudian ruang bakarnya kita ganti, sehingga tidak ada kerak-kerak, karbon deposit, begitu juga nozzle dan turbinnya kita ganti semua. Sehingga bisa dikatakan mesin ini sudah sesuai dengan rating yang ditetapkan oleh pabrikan Solar Turbines. Setelah overhaul atau zero hour, kita lakukan engine performance test pasca overhaul. Nah, pada performance test ini, setelah overhaul, di zero hours, kita ukur NGP, NPT, kemudian di sana juga ada temperatur ambient, pressure ambient, DP air intake, PCD, dan sebagainya. Dan untuk powernya sendiri, kita ukur menggunakan dinamometer. Di sini dinamometer adalah driven equipment-nya, atau bisa dianalogikan sebagai centrifugal booster kompresor kalau di site. Nah, di sini kita ukur berapa torsi yang dihasilkan dari dinamometer ini, kemudian berapa kecepatan putar dari dinamometer ini ketika dia diputar oleh power turbine, dan dapatkanlah nilai horsepower dari mesin gas turbin Centaur 40 yang sudah di overhaul atau di zero hours ini. Setelah tes, kita dapatkan tes reportnya, dipanggillah maintenance engineer atau salah satu dari supervisor badak untuk melakukan witness test di Bandung. Nah, di sini kita dapatkan tes report datanya. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kiri ada beberapa parameter NGP, NPT, HP, treat, dan sebagainya. Ternyata aktual performance di Bandung pasca overhaul ini, dia menghasilkan
horsepower di 3.799 horsepower saja, alias di bawah power yang dihasilkan ketika dia dipasang di badak. Akan tetapi sama ME atau maintenance engineering dan supervisornya, tes data report ini di-accept atau diterima saja. Mengapa demikian? Nanti kita akan lihat. Setelah itu di-accept, dikirim kembali ke badak. Nah, ini bisa dilihat performanya hanya 3.800 ya, average-nya 1.200 dan sebagainya. Kemudian setelah di overhaul, engine ini dibawa kembali ke badak gas plant. Di sana engine-nya kembali dipasang di 7040 misalnya. Dan setelah dites, ternyata NGP-nya bisa mencapai 100%, powernya bisa 4.100 horsepower, terus T5-nya juga di bawah 1190 sehingga tidak mencapai nilai topping temperatur T5-nya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi tes di Bandung dan tes di badak itu menghasilkan power yang berbeda-beda, tidak sama. Performa engine harus diukur pada suatu kondisi standar yang kita sebut sebagai corrected power, di mana ada beberapa faktor koreksi yang mempengaruhi performa atau power yang dihasilkan oleh suatu engine itu dari satu tempat di tempat dan dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, ini adalah kita sebut sebagai corrected pada kondisi standarnya, di mana nilai standarnya itu diukur pada 14.7 PSIA, kemudian ambient temperatur 80, no duct losses, no exhaust restriction atau losses. Dan untuk mendapatkan nilai corrected ini kita membutuhkan beberapa faktor koreksi. Faktor koreksinya itu ada 4, yaitu temperatur ambient, pressure ambient, DP intake duct, air intake duct, dan DP exhaust. Jadi data di Bandung dikoreksi mendapatkan nilai corrected-nya. Tes di badak dikoreksi mendapatkan nilai corrected-nya. Nah, ini bisa dilihat tadi test report data tadi, bahwasannya nilai test report data itu yang diukur bukan actual site performance, akan tetapi corrected performance, yaitu yang ada di sebelah kanan. Di sini bisa kita lihat core NGP, core NPT, core HP, dan sebagainya. Inilah yang akan kita nilai, kita bandingkan dengan standarnya. Nah, ini adalah spesifikasi dari solar turbine Centaur 40 to shaft engine ya. Jadi tadi sudah diukur, ini ada parameter name-nya, corrected NGP, corrected NPT, corrected HP, SFC. SFC itu adalah specific fuel consumption rate. Dan terakhir adalah treat, turbin rotor inlet temperatur. Nah, setelah kita dapatkan nilai corrected performance tadi, kita bandingkan dengan nilai spesifikasi yang ditentukan oleh manufaktur solar turbin. Dan kita bisa mengevaluasi bahwa corrected performance summary ini memenuhi spek yang ditetapkan oleh solar turbin. Selanjutnya, begitu pula ketika dia dites di site, kita akan mengukur performa dari mesin setelah kita mendapatkan beberapa parameter yang dibaca, kemudian kita punya tabel correction factor dan didapatkanlah parameter-parameter corrected yang akan kita bandingkan dengan spesifikasi dari solar turbin. Kalau di Turbotronic 4 yang terbaru itu performa dari mesin atau engine condition itu bisa langsung dilihat di engine performance. Di situ engine itu bisa ditentukan apakah dia sudah masih memenuhi syarat dari solar turbin atau tidak.
Tapi kalau engine-engine yang tipe lama itu belum ada yang performance seperti ini. Jadi kesimpulannya, perform atau tidaknya suatu gas turbine engine itu dinilai dari corrected parameternya. Apakah nilainya sudah sesuai dengan spesifikasi manufaktur solar turbin atau belum. Kemudian corrected parameter ini dihasilkan dari beberapa faktor koreksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi performa atau kemampuan engine menghasilkan power. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, temperatur ambien. Makin dingin suatu temperatur ambien, maka power yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua adalah pressure ambien atau tekanan udara. Makin tinggi tekanan ambien, maka power yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah dp air intake. Itu bisa kita lihat dari dp air intake filter. Ketika dp-nya makin rendah, maka power yang dihasilkan juga semakin besar. Dan yang terakhir adalah dp exhaust atau exhaust back pressure, di mana semakin rendah dp exhaust, power yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nilai-nilai inilah yang akan mengkoreksi parameter aktual sehingga kita mendapatkan corrected parameter untuk dibandingkan dengan spesifikasi manufaktur. Kemudian selain itu kita lihat selain power ternyata juga ada beberapa indikator lain. Bisa dilihat di sini ada PCD, ada power itu sendiri, kemudian T5 dan konsumsi bahan bakar. Makin tinggi PCD, performa kompresor dari engine semakin baik, kemudian makin besar power juga performanya juga makin baik. Makin rendah T5 dalam menghasilkan power, maka engine ini juga semakin efisien. Dan yang terakhir, makin hemat bahan bakar, tentu saja engine ini juga semakin efisien. Tapi dalam hal ini powernya juga harus masuk spek ya, baru bisa kita katakan dia efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan atau degradasi dari engine performance. Jadi seiring dengan operasional dan berjalannya waktu, performa turbin dalam menghasilkan power itu akan mengalami degradasi atau penurunan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Entah itu faktor dari eksternal, misalkan air intake-nya kotor, kompresornya makin kotor, atau dari faktor yang internal, misalkan bagian turbin bagian dalam sudah mulai keropos, itu semua mempengaruhi kemampuan engine dalam menghasilkan power. Nah, degradasi performa ini ditandai dengan dua parameter, yaitu kenaikan T5 dan penurunan PCD. T5 menunjukkan performa dari hot section-nya, turbin dan nozzle-nozzle-nya serta ruang bakarnya, sedangkan PCD menunjukkan performa dari aksial kompresor engine. Dan degradasi ini memiliki dua sifat, yaitu recoverable dan non-recoverable. Bisa dilihat di sini grafiknya, grafik vertikal ke atas adalah T5 dan vertikal ke bawah adalah PCD. Sedangkan yang horizontal adalah engine operating hours. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nilai T5 itu akan naik, kemudian PCD akan turun, dan pada satu titik tertentu, dia akan recover lagi. T5-nya turun, PCD-nya naik. Bisa dilihat seperti ini, dan dilihat grafik ini makin lama ada yang nilai T5-nya itu naik di suatu nilai tertentu dan PCD-nya turun di suatu nilai tertentu. Nah, nilai yang kita lihat di sini ada recoverable degradation ini bisa dikembalikan melalui aktivitas yang kita sebut sebagai engine compressor cleaning atau crank wash. Dan ada yang non-recoverable degradation yang tidak bisa dikembalikan.
Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang recoverable degradation. Umumnya disebabkan oleh kondisi kompresor yang kotor, dan untuk mengembalikan performa engine dapat dilakukan dengan cara crank wash, baik itu online mode maupun on crank mode. Online mode kita lakukan ketika engine sedang running, dan on crank mode dalam keadaan standby atau tidak beroperasi. Tapi yang lebih efektif adalah on crank mode atau dalam keadaan standby. Dan untuk solar turbin ini sendiri tidak ada yang online mode ya, semuanya on crank mode ya, atau dalam keadaan mati. Pada saat PM service 4000 dan 8000 kita lakukan on crank mode untuk melakukan recover performa dari engine ini. Tapi dulu ada yang online mode, yaitu Avon 2240 itu bisa melakukan fire wash. Fire wash adalah pembersihan atau crank wash yang dilakukan online wash, di mana pencucian itu dilakukan ketika mesin Avon itu sedang beroperasi normal. Kita injek air, deterjen pada saat unit itu sedang running. Tapi kalau solar Sentor 40 semuanya kita menggunakan on crank mode pada saat. Kemudian untuk non recoverable degradation ini disebabkan oleh keausan thermal dari bagian hot section. Jadi hot sectionnya sudah mulai keropos sehingga dia kurang efisien, muncul banyak hotspot, dan akhirnya T5-nya naik. Dan untuk mengembalikan performa non-recoverable ini, mau tidak mau kita harus melakukan overhaul. Dibawa ke Bandung tadi. Baik, sekian pembahasan tentang engine performance. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Apabila ada kritik, saran, atau koreksi bisa disampaikan langsung kepada saya melalui email, atau bisa langsung ditulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.